Ah, Nah, ini menarik banget nih kan kalau kita lihat pergerakan market belakangan ini ya, Bro Alfian. ah, Kayaknya ya, nggak kemana-mana, masih di level 6.500, 6.600-an gitu ya. Nah, ini kalau Bro Alfian sendiri, boleh nggak nih menanggapi dulu nih ya kondisi market dari awal tahun sampai sekarang nih? ya, kondisi market Ini dari awal tahun ini kan sampai jelang sekarang. jelang iya, jelang akhir Q1 kan ini soalnya Iya, ada di bulan Maret ya. iya. Ya sebenarnya kalau marketnya ini anjlok sudah sesuai proyeksi kita ya, sesuai sekilas market, sesuai proyeksi analis yang lain juga. Mengingat rupiah ini kan sangat mengkhawatirkan ya akhir-akhir ini Mas ya. Jadi market itu merefleksikan rupiah yang melemah, apalagi melemahnya tuh hampir ke level di saat-saat krisis kayak waktu 98, waktu 2008 dan bahkan saat Covid kemarin kan memang rupiah tuh di 16.600 something gitu dan sekarang saat ini pun rupiah udah menyentuh ke area level tertinggi tersebut. Jadi ya ini cukup mengkhawatirkan. Artinya rupiah ini bukan sebab tapi rupiah ini akibat ya. Rupiah yang melemah ini akibat dari keadaan ekonomi yang sebenarnya kurang baik-baik aja. Dan ditambah lagi kemarin ada beberapa rating ya dari global, ada dari Morgan Stanley, MSCI, mereka rebalancing mengurangi porsi di saham Indonesia. Kemudian sampai kemarin dari Goldman Sachs juga mereka Betul. menilai ya mereka menurunkan rating juga ya. Rekomendasinya mereka dari overweight sekarang ke market weight ya. Jadi cukup pesimis ya apalagi bond-bond di Indonesia mereka juga menyesuaikan rekomendasinya ke obligasi-obligasi yang bertenor 10 sampai 20 tahun kan kalau tenornya panjang itu risiko tinggi ya sama mereka juga ratingnya diturunkan juga dan apa mereka juga menilai bahwa GDP Indonesia nanti itu lebih diturunkan lagi yang tadinya resikonya itu ada defisit anggaran tadinya di 2,5% proyeksi mereka, proyeksinya Ya. diturunkan jadi 2,9% defisitnya ya. Jadi news-news itu tadi cukup memberatkan market ya karena itu langsung dari manajemen investasi global yang ketika mereka rilis rating itu jadi panutan investor-investor asing dan tekanan jualnya tinggi sampai marketnya anjlok kemarin sempat sentuh 63 sekian. Sekarang udah rebound karena kemarin ada rilis ya sempat dari JP Morgan mereka merilis bahwa BRI itu sudah terlalu murah dan bank-bank di Indonesia seperti BRI dan Mandiri mereka ada call buy karena technical momentum itu sempat jadi rebound untuk IHSG tapi menurut kita untuk jangka pendek ini IHSG masih mengkhawatirkan ya meskipun ada sedikit peluang-peluang yang nanti bisa kita ulas gitu Mas jadi uh, dari awal tahun sampai saat ini sih cukup struggle ya market kita ya. Iya, 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 iya. Ya, Oh, karena memang ini kayaknya berita buruknya keluar semua ya, nggak ya berhenti-berhenti ya, Bro, bertubi-tubi. kalau kita perhatiin. Iya, bertubi-tubi dan benar ya rupiah Ya, juga sekarang ada di level-level yang cukup mengkhawatirkan karena memang mm, terus-terusan mengalami ya, pelemahan begitu. mm, Nah, jadi kalau kita lihat ya, itu kan tadi dari sisi sentimen gitu, Bro ya, Alfian. Kalau kita lihat di Q1 ini, mm, di bulan Maret ini biasanya orang menanti-nantikan sentimen apa sih gitu sebenarnya, selain bulan Ramadan ya ya. tentunya. Jadi sentimen utama di bulan Maret, eh, khususnya tahun ini ya, khususnya tahun ini di akhir Maret nanti kan ada RUPS bank-bank besar ya, Himbara dan Big Bank lainnya gitu. Mereka RUPS ini ada dua penentuan yang dinanti-nanti investor. Itu salah Mm-mm. satunya adalah pembagian dividen serta aksi buyback. Mereka ada rencana mau buyback sahamnya di pasar. Itu bisa jadi nanti aksi buyback mereka memancing demand, memancing daya beli juga untuk investor-investor lainnya. Berhubung sebenarnya secara valuasi banking-banking ini udah cukup murah ya, sudah cukup murah. Tapi karena lawannya adalah sentimen dan tekanan jual, jadi agak sulit untuk IHSG buat bisa rebound saat ini. Apalagi Mm-mm. uh, dari sampai hari ini pun bank-bank besar seperti BRI pun masih net sell hari ini. BRI Iya. yang net net buy itu BCA dan Mandiri, tapi BRI-nya masih net sell karena
dia kemarin rilis rilis Januari, mereka sempat rilis Januari laba BRI itu turun 50%, sekitar 51 atau 54% itu laba BRI turun. Nah, artinya Secara year kalau on year ya. iya, secara year on year turunnya 50-an sekian persen lah. Artinya apa? Artinya biasanya investor merefleksikan ke harga saham, mereka akan ngediskon 50% dari harga tertingginya. Nah, kemarin kalau kita lihat BRI itu di 6.400-an lah harga tertingginya. Kalau kita diskon 50%, mungkin BRI bisa sentuh ke 3.200-an karena kemarin juga udah sempat sentuh ya sekitar Mm-mm. 3.300, 3.400. Mungkin kalau ini akan ada koreksi lagi, kalau akan ada koreksi lagi, mungkin kita bisa nunggu BRI di 3.200-an sesuai dengan diskon 50%-nya. Nah, kemudian selain tanggal RUPS dan buyback tadi, kita ada tanggal yang kita tunggu untuk bulan Maret ini itu ada untuk besok persis tanggal 12 Maret ini akan rilis Heeh. penjualan survei penjualan eceran. Kan kalau hari ini kan indeks konsumen rilis kan. Nah, besok kita ada menanti indeks penjualan eceran atau indeks penjualan retail. Terus tanggal 17 nanti adalah neraca dagang ekspor impor ya. Jadi kita akan lihat neraca dagangnya ini masih surplus atau enggak ya. Kalaupun masih surplus, surplusnya lebih baik atau di bawah dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Karena inflasinya agak mengkhawatirkan. Kemarin kan Januari dan Februari ini terjadi deflasi ya sampai Februari Ya. ini. Pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir itu Indonesia mengalami deflasi tahunan di sekitar minus 0,9%. Nah, deflasi ini definisinya bukan harga-harga turun terus baik. Jadi deflasi ini dikhawatirkan adalah karena sebenarnya daya beli masyarakat lagi melemah seperti itu, Kak. Jadi kekhawatirannya ada di daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi. Cuman untuk tanggal-tanggal yang kita tunggu, ya kita tetap akan nunggu yang rilis nanti tanggal 17 neraca dagang, terus tanggal 18 19-nya ada rapat gubernur BI ya. Biasa mereka akan merilis suku bunga kan. Yang diharapkan Mm-mm. suku bunga turun mungkin hampir tidak mungkin ya untuk suku bunga turun karena kalau rupiah udah segini terus suku bunga turun lagi, rupiah mau kemana? Mungkin akan ditahan suku bunganya seperti itu. Yang kita Oh, tunggu-tunggu. oh, Jadi oke. RUPS dan tanggal-tanggal ekonomi tadi. Oke, 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 oke. Ada banyak sebenarnya ya sentimen-sentimen yang perlu diperhatikan di akhir Maret, Q1 ini ya. ya. Ah, ah, iya, iya, iya. Uh, Dan nanti kan juga kalau kita lihat di bulan April, di bulan Mei, begitu memasuki Q2 akan ada tantangan-tantangan yang berbeda gitu. Jadi makanya iya kita mau betul. perhatiin kondisi makro daripada ekonomi kita Hmm, dan juga kita mau ngelihat gitu refleksinya kepada IHSG nanti ini seperti apa ya gitu, Bro. betul. Ya, di Q1 Ya. ini. Nah, Hmm, tapi hmm. menurut lu sendiri kalau ngelihat kondisi market sekarang dan sentimen-sentimen yang berjalan, level-level sekarang ini udah fair value belum sih untuk IHSG? Kalau IHSG kita bandingkan ya dengan dengan tahun-tahun sebelumnya, IHSG ini sudah terdiskon karena kalau Mm-mm. bicara value rata-rata PI IHSG itu ada di area 14 ya, 14 kali Iya. PI price earningnya IHSG itu 13 sampai 14. Nah, sekarang PI IHSG Mm-mm. itu ada di bawah 12, 11 sekian, 11 komaan sekian. Nanti saya cek lagi terupdate-nya, tapi terakhir saya lihat di awal Mm-mm. bulan kemarin PI IHSG itu ada di 11 sampai 12. Jadi kalau dari earning IHSG sudah terdiskon. Kita jadi Mm-mm. lawannya ini cuma sentimen, lawan kita cuma sentimen global sama angka-angka ekonomi yang akan datang. Apalagi ini ada berita baru lagi keluar kan, Trump Trump itu perang dagangnya tambah gila lagi, dia naikin tarif 20% rata ke negara-negara lawannya dia, dan keluar dari ada lembaga mungkin Goldman Sachs juga ya yang menilai bahwa Mm-mm. kemungkinan resesi di Amerika yang tadinya 15%, itu kemungkinan resesinya naik dari 15% jadi 20%. Nah, kemungkinan resesi di Amerika naik, terus juga resesi ini juga kan menjalar ke negara-negara berkembang ya, apalagi investor-investornya
baru pada tarik duit dari negara emerging market. Jadi untuk jangka pendek sih kita masih dalam tekanan jual, tapi ini justru momen yang bagus sebenarnya ya, karena jarang-jarang IHSG itu ada diskon seperti ini, apalagi saham-saham blue chip berguguran ya, yang nanti mungkin karena diskon ini yield dividen di tengah tahun nanti yieldnya akan besar dari harga saat ini seperti itu. Jadi meskipun berita-beritanya jelek negatif itu udah untuk jangka pendek, tapi selalu ada momentum yang bisa kita manfaatkan kayak nanti di musim dividen nanti gitu, karena laba tahun lalu kita lihat meskipun tidak sesuai ekspektasi tapi labanya masih positif. Labanya positif, laba 2024 yang positif ini kan biasanya akan dibagikan di 2025 seperti itu. Iya, ya kurang lebihnya begitu sih. Ya, menarik bro. Ini jadi moga-moga semua sentimen negatifnya udah keluar dulu ya di Q1 ya bro. Iya, itu yang kita Jadi tunggu, keluar semua gitu. iya. Jadi nanti di bulan-bulan berikutnya itu kita cuma tinggal apa namanya riding the wave aja gitu ya. Ya, Wave tinggal tentunya wave-nya itu bullish yang up. harapannya ya. Iya, harapannya bullish. Nah, iya. Oke bro. Kalau kita lihat dari sisi sektoral dulu deh, karena tema kita pada malam hari ini kan sebenarnya untuk menjawab apakah gimana nih kondisi indeks harga saham gabungan kita ini, apakah konsolidasi atau ini membentuk pola dead cat bounce gitu ya. Dead cat bounce itu sebenarnya apa sih Bro Alfian, boleh nggak dijelasin ke teman-teman? Ya, jadi banyak trader ataupun investor itu kan nunggu saham jatuh tuh di harga support gitu kan. Iya. Begitu mereka ini rata-rata baru entry ketika ada confirm rebound. Nah, begitu confirm reboundnya ini dipertanyakan apakah reboundnya akan berubah jadi uptrend atau apabila suatu aset ini benar-benar nggak ada harapan, itu kayak kucing yang baru jatuh terus mati, dia akan mantul terus jatuhnya nggak bangun-bangun gitu kok. Jadi dead cat bounce ini kita ibaratin kayak kucing yang jatuh terus dia mati kan, ada pantulan jatuh terus dia jatuh lagi gitu. Nah, kalau IHSG dalam jangka pendek kemarin ya yang sempat rebound, apakah confirm rebound uptrend? Ternyata enggak kan, ternyata dead cat bounce dia turun lagi, yang perkiraan kita bakal balik lagi ke area support. Nah, sekarang kan psikologisnya di support 6.500. Nah, kalau 6.500 masih breakdown karena ini kurang kuat ya, karena kemarin sudah sempat ke breakdown 6.500 ini, mungkin kita akan nunggu untuk trading yang tepat itu di area 6.400 atau di 6.300. Itu untuk trading jangka pendek ya, memanfaatkan momentum IHSG sudah turun lagi dari rebound kemarin. Nah, kalau dari valuasi kan murah ya, kita tinggal antri. Untuk investor sih, untuk masuknya masih sangat hati-hati kalau untuk investor long term. Iya. Tapi untuk trader ini justru sangat menarik karena setiap pagi kita dikasih diskon banking tuh bisa turun sampai 3% di pagi-pagi. Kita kalau antri pagi dikasih minus 3%, siang bisa kita jual lagi dengan selisih 1%. Jadi kayak tadi hari ini pun banking turun. Pas open market turunnya tuh 2%, ada yang turunnya 3%. Kalau kita ambil pagi terus siang hari ini banking ditutup di harga previous, di harga kemarin. Jadi sangat menarik volatilitasnya untuk trading hari ini. Gitu. Oke. Ya. Jarang-jarang ini ya kondisi kayak gini ya, bisa trading di banking loh. Iya, bisa trading di big bank kita. Iya. Biasanya kan kalau big banks itu tidak mungkin nih pergerakannya seperti ini ya. Iya. Yang sampai 1-2% seketika mendadak, ini tetanya tinggi banget. Iya. Iya. Jadi Oke bro. Jadi kalau kita ngelihat ya bro ya, kalau secara pribadi lo ngelihat, ini sebenarnya secara sektoral itu sektor mana sih yang paling menarik gitu di kondisi-kondisi kayak gini? Oke, biasanya di market bearish ya kan, berdasarkan siklus pasar, siklus ekonomi di saat market bearish dan menuju mau balik arah ya, kita bicara kalau mau balik arah itu sektor yang menarik ada dua, yaitu finance dan tekno.
Nah, ini teknonya udah jalan, tapi marketnya kan belum balik arah kan, belum rebound. Iya, Biasanya kalau market rebound itu udah otomatis finance pasti jalan. Jadi saat ini sambil nunggu ya sambil nunggu confirm rebound, trading masih bisa trading di sektor tekno dan sektor banking. Cuma kalau itu kan tadi kalau dari kita bicara siklus, kalau dari siklus pasar atau siklus ekonomi. mm, Sedangkan kalau sektoral yang masih murah ya kita lihat itu ada sektor non siklikal, sektor siklikal dan sektor health ya, health kesehatan ini sorry mm. itu justru sektor yang mahal, justru yang sektor Oh, yang murah ini ada mm. energi, ada properti, ada industri ya. Sektor energi itu sangat menarik sih saat ini sektor energi. Karena kemarin kan tren Energi justru penurunan ya. iya justru energi karena kemarin kan tren penurunan batu bara itu membuat harga-harga saham sekarang pada turun. Apalagi setelah pembagian dividen tahun lalu kayak PTBA, kayak Mm. Adaro. Sekarang sekarang sih kita lebih tertarik AADI daripada Adaro ya karena memang core bisnisnya ada di AADI. Jadi kayak seperti PTBA, AADI, ITMG, Indika itu dari tahun lalu udah koreksinya sekitar 40, 30 sampai 40%. Nah, udah gitu secara price earning ya industrinya, energi itu PI-nya, PI rasionya itu ada di angka 8 kali kalau sektor energi. Sedangkan market kan dia IHSG sendiri PI-nya ada di angka 13. Jadi sektor energi ini masih secara sektoral valuasinya bagus, saham-sahamnya pun bagus karena ada potensi dividen yang besar juga dari tahun ke tahun. Nah, kita kalau koleksi dari sekarang kayak PTBA, kayak AADI, kayak Indika, ITMG itu kita bisa dapat yield yang lumayan menarik ya karena tahun lalu rata-rata yieldnya itu ada yang sampai 10%, ada yang sampai 15% gitu. Jadi sektor yang menarik itu ada energi saat ini. Oh iya, tapi energinya kan ini masih koreksi-koreksi Ya, terus gitu ya bro ya. Ini berarti masih waktunya untuk kita ngumpulin gitu ya. betul Sampai untuk nanti kita pembagian dividen. Apakah itu betul momentum yang akan itu dimanfaatkannya nantinya? ya betul itu momentum yang kita manfaatkan dan ini udah kita backtesting dari tahun-tahun sebelumnya tahun 2024, 2023 dan Mm-mm. bahkan sektor energi ini dimanfaatkan oleh beberapa aset manajemen, beberapa reksadana untuk rebalancing portofolionya di saat mereka Mm-mm. ini saham-saham energi ini udah pada di bawah karena kan laba tahun lalu udah kelihatan berapa kan laba 2024 Betul. dan ada estimasinya karena estimasi yang biasa dibagikan berapa persen itu saat ini udah menarik harga saat ini. Apalagi kalau kita lihat chartnya, itu polanya masih berulang polanya setiap bagi dividen mereka turun sampai setengah tahun atau bahkan sampai 8 bulan ke depan baru 3 bulan atau 2 bulan sebelum membagikan dividen itu baru mulai uptrend lagi seperti itu. Oh, Uh, oke, iya iya. Berarti ini memang momentumnya ya, karena pembagian ya, dividennya kan nanti di bulan Mei. iya. Biasanya Mei pada ngumumin, baru Juni dah, baru pada terima-terima dividen tuh bulan Juni Oh, gitu. di bulan Juni justru ya. Oke Iya, oke oke. jadi Wah, koleksinya bro, sih, ini dah kalau dari sekarang bagus koleksinya kalau dari sekarang. oke oke. Nanti kita akan tanya lebih jauh ya, emiten emiten mana sih ini di tengah kondisi market yang lagi Hmm. dead cat bounce Hmm. gitu ya. Di beberapa emiten itu sebenarnya di sektor energi emiten-emiten yang menarik yang mana. Nah, ini kan dari tadi Hmm. Bro Alfian banyak banget ya jelasin hal fundamental gitu ya, Iya, teknikal juga hmm. ada sedikit gitu. Nah, ini kalau Hmm. pengen belajar gitu join sama Bro Alfian gimana nih caranya nih? Oke, Yang jadi pastinya kan daftar dulu di ah, iya, eform.sekursekuritas.com gitu ya. betul, betul. Jadi kita ini kan sebelumnya Sekilas Market itu kan portal edukasi ya. Kita Iya. menyediakan edukasi gratis, kita punya edukasi kalau teman-teman mau belajar sendiri, baca dan lihat video kita punya. Atau kita juga ada kelas-kelas private juga ada, mentornya langsung dari praktisi. Jadi bedanya kita nih sama influencer-influencer lain, Sekilas Market ini kerjasamanya sama praktisi-praktisi yang memang kesehariannya itu profesional pengelolaan dana. Kita ada dari tim investment asuransi ada, dari tim investment dana pensiun ada, itu bantu kita untuk buat materi sama jadi mentor kalau ada yang mau belajar. Nah, untuk mau belajar biasanya di depan kita akan harus melakukan pembukaan akun dulu biar ada prakteknya. Nah, itu kita bisa tinggal klik link di bio itu nanti udah diarahkan gimana cara daftarnya, terus gimana cara buka akunnya itu nanti langsung dibukakan akun di Sukor Sekuritas seperti itu.
Apalagi kan Ah, sekarang kita tuh ada akun day trade, mau bikin akun kedua juga hmm, gampang gitu ya. betul, Akun day trade nih bisa nih betul. dipakai tradingin Wah, itu emiten-emiten, iya, menarik emiten sekali blue chip itu. ya, banking. Iya, iya kita dapat limit cuma bisa untuk tektok satu hari ya lumayan kita bisa trading banking beli Iya, pagi jual sore gitu. kayak yang tadi lu bilang bro ya, beli beli pagi Iya, BRI gitu ya, iya, dapat dapat misalnya 2%, 2% ini dikali dengan limit yang kita dapat 6 kali, 5 kali aja iya, itu udah 2% udah jadi sepuluh iya persen bro. bisa 10% sehari itu. Iya, Iya, jadi iya. akun day trade sangat bagus sih dimanfaatin sama teman-teman trader-trader bisa pakai akun day trade. Bagus itu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Nah, ini kita balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan sektoral ya. Tadi energi bagus, emiten batu Hmm, bara ya yang kita bahas. iya, Nah, betul. emiten batu baranya ini yang menarik untuk kita koleksi yang mana dulu nih? Udah boleh emang koleksi dari sekarang, Bro? Udah boleh koleksi dari sekarang. Soalnya kita udah lihat ya beberapa saham di sektor energi seperti AADI ya, yang kemarin anak perusahaan Adaro yang udah dilepas. Nah, si AADI ini kan kemarin IPO-nya tuh di sekitar 5.900-an. Itu IPO-nya AADI. Kemudian setelah IPO itu mereka IPO di harga diskon sampai rilis sekuritas-sekuritas itu pada rilis termasuk Sukor pun itu rilis bahwa fair value-nya ADI itu bisa sampai angka kemarin 20 ribuan itu fair value yang keluar untuk ADI. Tapi saat ini kemarin itu tertingginya ADI kalau kita lihat di chartnya sempat sentuh harga 11.000. Habis itu sekarang koleksi AADI di harga 6.500. Kalau dari harga itu koreksinya udah hampir 50% diskonnya. Sedangkan kalau dari valuasi itu jauh lebih diskon lagi, udah diskon bahkan 70%-an. Selain itu AAD ini kan core bisnis utamanya Adaro tahun lalu kan, yang memang dia selalu bagikan dividen tiap tahun dengan yield yang menarik. Yieldnya itu bisa bisa 8 sampai 10-an% dalam kondisi normal. Nah, sekarang harga batu bara lagi turun, terus dampaknya sentimen ke saham-saham energi terkhususnya batu bara dan AADI, apalagi AADI ini kan eh, sebelumnya pembagian dividennya itu pernah sampai 15%. Nah, tahun ini kalau Mm-mm. labanya dibagikan itu bisa sekitar 10%-an kita bisa dapat yield dari saham ADI. Apalagi itu baru dividen. Kita belum memproyeksikan kenaikan harganya secara teknikal. Jadi sekarang ADI di harga 6.500 kita bisa antri ya untuk koleksi itu di sekitar harga 6.000. Itu masih area-area IPO-nya dia. Selain ADI Mm. pun ada yang menarik juga PTBA, story-nya sama, story-nya di harga batu bara juga. Jadi PTBA dan ADI ini masih jadi top collection kita di Sekilas Market gitu kok kalau dari sektor energi. Mm. PTBA dan ADI ya. Kalau ini Betul. yang gimana? ITMG, ITMG. ITMG ini kan ITMG, eksportir batu bara kalori tinggi terbesar nih ya katanya di Indo. itu salah satu Terus eksportir terbesar di Indo. iya, terus kan dia juga biasa kasih dividen yieldnya tinggi gitu ya. Nah, Hmm. ini gimana nih untuk ITMG? ITMG juga menarik. Jadi mereka ini ITMG, ADI, PTBA, bahkan Indi juga sekalipun itu mereka kalau kita lihat chartnya itu pola harganya sama. Ketika harga batu bara turun dan setelah pembagian dividen, mereka itu rata-rata downtrend bisa sampai 6 bulan. Nah ini downtrendnya udah dari tahun lalu sebenarnya dan ini udah masuk area bottomnya. Kalau ITMG itu bottomnya ada di Eh, triple bottomnya ada di area 23.000 kalau ITMG, sedangkan harga terendahnya itu di 22.000. Jadi ITMG dengan sekarang di harga 23.900 ini udah sangat menarik untuk entry di ITMG. Hmm, Kita bisa antri di hmm, 23.500 atau 23.000 gitu. hmm, 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 hmm. Oke, oke. Hmm, Nah, ini ada Oke. yang nanya dengan sentimen royalti batu bara yang Hmm. naik gimana ini, bro? Oh iya, itu kan Hmm, sentimen hmm. royalti ini baru baru keluar sehari atau 2 hari kemarin ya. Kita harus Iya, kaji dulu iya, iya bener seberapa ya. jauh Belum itu. tahu jawabannya. Iya, seberapa jauh ini royaltinya berpengaruh ke labanya. Intinya kan ya yang akan turun sebagai dividen itu kan nanti earningnya gitu kan, labanya. Jadi Iya, iya. kita kaji dulu seberapa jauh pengaruhnya. Untuk sampai hari ini sih
baru sentimennya belum begitu kuat ya buat market karena saham batu baranya pun masih masih stabil di area support, belum belum ada yang Mm-mm. breakdown ke bawah dan itu pun terseret sentimen global bukan karena berita royalti itu keluar. Jadi untuk kajian pastinya belum ada seberapa besar pengaruhnya royalti ke labanya seperti itu kok. Mm, 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 mm. Apalagi ada HBA juga. Ya HBA kan Iya, ditetapkan 128 dolar per metrik iya, ton gitu ya untuk betul, batu betul. bara. Untuk batu bara. Ini juga masih dikaji. Hmm, Iya, ini juga masih hmm, harus dikaji lah iya, lebih jauh nanti hasilnya seperti ha. apa. Nah, Hmm, Bro, ini ada yang nanya dari teman-teman Cuan Troopers, hmm. DILD. Oke, Katanya DILD. emiten emiten DLD gimana nih? Bisa nggak nih bantu kita lihat dari sisi teknikal, kemudian entry-nya gimana, support resistennya gimana? Kalau secara teknikal dulu ya, kita lihat secara Mm-mm, teknikal ini mm-mm, baru 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 breakdown bottomnya ya. Ini 5 tahun terakhir, 5 tahun terakhir itu sebenarnya harga terendah DILD itu ada di 140-an. Tapi saat ini baru breakdown ke area 120. Kalau biasanya kita kalau breakdown, kalau suatu saham baru breakdown dari support bottom apalagi bottom 5 tahunan, kita mm, nunggu sekalian di area psikologi. Jadi kita nggak nangkep pisau yang sedang jatuh ya DLD ini sekarang iya. masih di area 120-an, masih di area 120-an kita lebih baik nunggu sekalian di area psikologi di angka 100 sekalian di mana angka 100 itu kan angka psikologi investor ya dari 50, 100, 200 apalagi kalau 200 itu kan baru ganti fraksi kalau di 200. Ini baru baru breakdown 140 kita nunggu di 100 sekalian di harga 100 sekalian karena untuk di harga 120 ini masih nanggung dia dia baru breakdown tapi belum capai bottom psikologinya kecuali mau trading tektok harian beli pagi jual sore itu analisisnya kita beda lagi itu analisisnya ke bid dan over tapi kalau untuk swing untuk follow the trend kita nunggu sekalian di area 100 kalau DLD. uh, Oke, oke, oke. Dan kemudian tadi ini ada yang nanya tentang Adaro, ini udah sempat dijawab tadi ya, tapi tenang aja. IG Live ini bakal kita save di Instagramnya Sukor ya, Iya. dan juga akan kita posting di YouTube-nya Sukor, akan kita post juga di Spotify-nya Sukor gitu. Jadi bisa didengerin dan juga ditonton nanti dari sana ya. Nah, ini ada yang nanya, nah ini Raja, kalau Oke, energi kan tadi dari batu bara kita lompat sedikit gitu ya, gitu, lompat ke sedikit ke Raja ya. minyak-minyakan. Hmm. Kalau saya lihat Raja dari fundamental dulu ya, saya lihat dari net Mm, income-nya ya terakhir sih udah rilis dia 31 Desember 2024. Total sales-nya 2 kali lipat dari kuartal 3 kemarin, kuartal 2 31 Desember dari semester 1. mm, mm. Ini laba laba penutupan tahunnya di Raja ini ada di angka 4 triliun, ada di angka 4 triliun sedangkan di tahun 2023 lalu itu hanya ada di angka 3 triliun. Artinya marginnya masih growing ya, margin penjualannya. Terus net income-nya kita lihat masih bertumbuh juga. Jadi Raja ini bagus sih masih growing. Tapi kalau dari PI, kalau dari segi PI ini udah di angka 27 kali. Dimana kalau PI kan kita rule of thumb-nya di standar rata-rata saham yang non blue chip gitu ya. Itu 20 kali aja biasanya sudah cukup mahal. Tapi sekarang di angka 27. Tapi mengingat sentimennya masih bagus, net income-nya masih growing, kita masih bisa trading-trading di Raja sih. Apalagi masih uptrend kan, selagi masih di atas 2000 kita masih bisa trading di Raja dia karena 2000 ini jadi support psikologinya ya setelah setelah break up setelah break ke atas 2000 kemarin naik kencang, berarti sekarang lagi koreksi kita bisa nunggu lagi di area 2000 untuk trading. Seperti itu kurang lebihnya kalau Raja. Level-level 2000 ya, lumayan ya berarti ya kalau Betul. kita bandingin Iya. bandingin dengan level sekarang. Hmm. Mm-mm, Sekarang kan masih di berarti, uh-uh. 2400. Iya, 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 iya. Masih harus 2470. sabar dulu nih. Iya, sabar dulu karena masih secara jangka pendek masih downtrend apalagi marketnya secara keseluruhan juga ambles kan daya belinya masih Iya, jelek. iya, Jadi iya. kita sekarang kondisinya kalau trading tawar sekalian di harga support atau di harga bottom seperti itu. Mm-mm, Kayak kayak banking aja pagi kita nawar 3% kalau pagi. Open market kita nawar tiga mm-mm. persen mana yang dikasih langsung kita anterin jual gitu.
Oh Seperti itu. gitu. Ada hitungannya ya 3% gitu Iya, ya. karena rata-rata seminggu terakhir kan turunnya ada 3 sampai 5%. Jadi kita ambil dari averaging itu, averaging seminggu sampai 2 minggu terakhir pergerakannya gitu. Iya, iya, iya. Nah, kemudian mungkin saya mau nambahin dikit ini untuk yang apa namanya batu bara tadi, mungkin Hmm, juga terpukul karena kan kalau kita lihat salah satu negara yang beli batu bara banyak dari Indonesia itu kan China. Sedangkan kita betul. ngelihat kemarin itu China data deflasinya dia lebih buruk daripada yang sudah diproyeksikan gitu. Iya. Mereka proyeksinya bakal deflasi 0,5, ujung-ujungnya angkanya keluar 0,7. Hmm, Nah, ini artinya demand-nya China mungkin akan melemah begitu ya, betul. untuk beberapa barang-barang utama yang mungkin Hmm, dipesan ke Indonesia hmm, juga gitu. Nah, ini buat tambahan aja ya, trivia-trivia aja. Nah, ya. eh, ini ada teman Cuan Troopers kita juga yang nanya PTRO, Nah, PTRO brand Cuan. nah ini Sahamnya menarik Pak ini. PP semua ini. Iya, Iya. ini saham-saham Pak PP kemarin Mm-mm. itu pada berjatuhan karena gagal masuk indeks. Gagal Mm-mm. masuk indeks MSCI ya. Jadi Iya. biasanya saham-saham yang sedang ada proyek seperti ini yang memang eh, sekilas info ya bahwa Petro Brand Cuan ini saham-saham yang nggak cuman retail yang main di situ karena beberapa pengelolaan dana juga mengelola dananya ke brand Cuan Petro termasuk beberapa reksadana atau dana-dana kelolaan lain juga masuk ke Petro Brand Cuan. Jadi ini sangat liquid sih sahamnya mas saat ini sangat liquid. Tapi untuk investasi kita masih lihat dulu apakah Petro Brand Cuan ini nantinya akan benar-benar bisa masuk indexing global atau enggak karena goalnya kan di situ kan Mm-mm. goal Iya. goal biar biar saham-saham ini menarik kan itu biar mereka bisa masuk indexing global dulu seperti apa kita masih wait and see kalau untuk long term investment tapi untuk trading masih sangat liquid kita kayak brand kita itu trading di area 6.000 kalau dikasih 6.000 atau di bawah 6.000 kita entry trading kalau untuk brand. Petro juga Petro sekarang harganya tiga ribu Mm-mm. seratus sembilan puluh kalau kita dikasih 3.000 kita entry trading. Jadi untuk trading masih bagus, masih sangat liquid. Tapi kalau invest for long term kita belum tahu bisa sejauh mana karena nggak ini ya yang nggak cuma fundamental yang bicara kalau kita ngelihat saham Petro Brand dan Cuan ini karena ada kepentingan-kepentingan lain kayak indexing global, terus juga arah kebijakan perusahaan. Itu yang kita tunggu-tunggu dari Petro, Brand dan Cuan ini. Jadi untuk trading masih liquid, masih oke gitu. Oke. Oke, 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 oke. Hmm. Berarti kalau memang endgame-nya Petro, Brand sama Cuan itu nanti MSCI ini long term game banget ya Iya, berarti ya. Karena bisa kan jadi dia long akan term. memvaluasi ulang gitu ya, nggak Betul. tiap berapa bulan ya, setahun 2 kali kali ya kalau nggak salah Iya, ya. Correct me mereka if I'm ada wrong. rebalancing setiap setiap 6 bulan sih, seingat saya benar setiap 6 bulan. Mm, 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 mm. Iya, bener juga sih. Hmm. Iya, 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 iya. Oke, oke, bro. Jadi kalau ini kita udah hampir bahas semua emiten-emiten Hmm. apa energi nih, bro. Iya, energi dan batu Nah, bara ya kita dari tadi ya. iya, 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 iya. Ah, Oke. ah, Kalau yang nikel-nikelan gimana? Kemarin soalnya gue sempet ngelihat ya hmm, Inco itu sempet lumayan tinggi naiknya hmm. gitu. Untuk emiten nikel, kemudian copper gitu ya. Antam, MDKA, nikel ya itu Mm, kita mm, lihat harganya sih setelah mereka naik tinggi kemarin kan sekarang masih sideways ya. mm, mm. Kalau kita lihat Iya. NIKL terus MDKA ini masih sideways di area kalau MDKA Merdeka Copper ya mereka ini masih downtrend, masih bisa turun lagi. Sekarang MDKA kan di area 1.300, 1.400, itu kita masih bisa nunggu di area 1.000 karena bottomnya saya lihat 2020 MDKA itu di area 1.000. Sedangkan kalau ini KL ini udah mulai konsolidasi di area bottomnya. Kita kalau ini KL udah bisa koleksi di area 200, di area 210 sampai 220 itu NIKL
bisa kita koleksi. Terus kemudian yang ada Antam juga, karena dia kan nggak cuma gold, ada nikel juga. Antam ini masih konsolidasi di area 1.500. Jadi untuk trading kita bisa tunggu supportnya tuh ya di area 1.400. Jadi ini polanya sama ya, nikel-nikel ini sama saham-saham Mm-mm. energi tadi polanya Mm-mm. sama, baru secara jangka pendek downtrend, tapi kita udah bisa koleksi di area support-support terdekatnya gitu. Untuk saham-saham ini kayak MTK, kayak Antam gitu, kita bisa trading di area support-support terdekatnya. Gitu. Kalau dari secara Mm-mm. sentimen sih, share dari sentimen masih belum ada lagi yang terbaru bulan ini, atau kok Daniel ada insight lagi untuk berita-berita nikel, karena saya belum belum ada dengar lagi sih. Royalti aja sih, royalti Iya, yang untuk nikel royalti itu itu. kan dinaikin juga ya kalau nggak salah dari berapa itu ya, infonya dari 2% jadi 5% kalau nggak salah. Oh iya iya. Jadi Oh. naiknya naiknya itu sekitar 150%. Hmm, Kurang lebih seperti itu. Ya lumayan lah ya. Moga-moga ini bisa terakomodasi dengan baik ini ya. sentimennya ketika Hmm, diimplikasikan di buku tahun 2025 hmm, nanti. Nah, hmm, Bro, tadi kan lu sempat bahas gitu ya bahwa untuk kondisi market yang seperti ini hmm, ada hal yang menarik ini sebenarnya yang bisa hmm. jadi peluang. Nah, apa tuh kira-kira, Bro? Ya, untuk jadi peluang ya yang menarik, yang tadi kita sempat bahas kan, dividen itu peluangnya. Jadi dari harga yang terdiskon, valuasi yang terdiskon kan, ini jarang-jarang IHSG bisa turun. Kita kita sempat backtesting ya di 2015. 2015 itu sentimennya sama, perang dagang, perlambatan ekonomi, terus angka-angka rilisan emiten itu juga eh, nggak sesuai ekspektasi. Jadi laba emiten juga tahun 2015 itu jelek. IHSG turunnya waktu itu 25%. Itu kalau kita lihat dari harga tertingginya 2015 bulan Maret itu IHSG 5.500, kemudian di Septembernya 4.100. Jadi hanya dalam waktu 5 bulanan atau 4 bulan atau 5 bulan itu IHSG turun 25%, kemudian mereka rebound lagi. Nah, ini saat ini kondisinya sama seperti waktu itu. Mulai ada perlambatan ekonomi, deflasi, terus kinerja emiten diproyeksikan tidak sebagus tahun lalu gitu. Itu IHSG saat ini tuh udah koreksi sekitar 18% dari tertingginya. Kalau kemarin di IHSG di area 6.300, IHSG tuh sudah turun 20%. Dimana kalau kita backtesting dari 2015, kalau IHSG turunnya 25%, itu persis di angka 5.900, atau support bottoming IHSG di angka 6.000. Jadi IHSG ini sebenarnya penurunannya udah sangat menarik, karena dari backtesting market crash 2015 juga kita sudah mendekati ke arah situ, yang sudah sentuh minusnya sekitar 20%. Even hari ini masih di area 17 atau 18%. Kalau besok koreksi lagi, kita bisa nunggu. Untuk trading di 6.300 oke, tapi untuk investment, untuk long term itu sangat bagus kalau kita bisa dapat IHSG di area 6.000. Nah, apa peluang yang nanti membuat IHSG ini bisa rebound? Itu sentimennya ada dari RUPS buyback, nanti bank-bank besar buyback itu kan, artinya optimisme untuk menambah kepemilikan juga mempengaruhi pasar ya. Biasanya pasar ikut, demand-nya ikut 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 beli pas lagi periode buybacknya, yang nanti RUPS-nya ada di bulan Maret. Kemudian dividen juga kan, banking baru mau mengumumkan dividen di bulan Maret. Nah, Maret April, biasanya April itu nyusul sektor-sektor yang lain seperti sektor mining, sektor consumer, itu baru akan nyusul pengumuman dividen. Nah, biasanya kalau memang sudah tidak ada lagi berita-berita jelek, itu market udah bisa balik uptrend seperti itu kok. Jadi peluangnya sebenarnya saat ini kita Mm-mm. dapatnya dua nih, dapatnya dua. Kita Mm-mm. dapat saham yang terdiskon, valuasinya murah. Iya. Satu lagi kita dapat dapat potensi yield yang besar gitu. Itu jadi potensinya itu. Tapi kalau resikonya masih dari global seperti itu sih kok. Paling kalau dari dalam negeri itu Mm-mm. resikonya ya kayak dari kebijakan-kebijakan fiskal dalam negeri aja sih, kayak yang lagi rame kan kemarin, ada Iya, Danantara, betul. ada Mm-mm. housing 3 juta rumah, itu yang menyebabkan investor asing kan kemarin pada keluar. Tapi kalau memang sudah reda sentimennya, ya kita udah tinggal uptrend lagi aja selagi nggak ada berita tambahan selain resesi dan deflasi ini gitu sih. Mm-mm.
Nah, bro, mau nanya nih satu hal. Kan di tengah apa namanya, di tengah kondisi market yang lagi kayak gini, ada beberapa emiten yang IPO ya. Ada Kaki, ada Mine. Ini ntar lagi ada Yupi gitu. Oke, Nah, menurut lu gimana nih? Kita coba bahas satu-satu ya. oke Kalau kita. Mine sama Kaki gimana nih di bulan Maret ini? Saya Kalau sempat Mine sih masih ngerekap. arah ya tadi ya. Iya masih arah, udah arah lagi. Saya sempat ngerekap sebentar untuk saham IPO Mm-mm. yang pertama itu Kaki. Mm-mm. Dia Nah, tadinya view-nya tuh gimana ini, Bro? eh, sebentar ya kok ya, saya cari Iya, dulu. kaki kayaknya terkoreksi lagi ya Iya, tadi jadi ya. Kaki ini kan bengkel kaki-kaki ya, bengkel kaki-kaki mobil Kaki ini. Sempat dia dia Mm-mm. tuh sempat 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 ganti kode saham, tadinya KAKI jadi KAKI. Iya, KAKI. Oh, iya. Dirubah. Soalnya awalnya Ah, pakai Q, nanti iya. dirubah jadi K. Mungkin ada kesalahan kali ya. Nah, ini dia perusahaan perawatan kaki-kaki kendaraan. Jadi yang pertama ya kita lihat dari core bisnisnya dulu ya. Ini yang sempat ada juga kalau Mm-mm. teman-teman mau cek di postingan Sekilas Market itu kita juga udah ada reviewnya. Jadi layanan ini kan Kaki ini Janta Group ya. Janta Group ini bengkel kaki-kaki di Indonesia yang kalau dari segi bisnis ini lumayan sustain ya, lumayan sustain karena mereka punya mereka punya customer itu yang berkelanjutan, bukan sekali beli putus ya perawatan kaki-kaki ini. Nah, kalau dari valuasi kita lihat laba IPS-nya pas 30 mereka kan belum rilis dari kuartal kuartal 4 mereka belum Mm-mm. belum rilis, jadi mereka masih pakai laporan keuangan pas Agustus. Itu IPS-nya ada di Rp6, 6,8 rupiah. Nah, kalau IPS-nya ada di Rp6, mereka kemarin IPO di 120. Kalau sekarang Mm-mm. Kaki itu harganya di 73. Nah, jadi pas IPO 120 tuh PI-nya mahal, ada di 17 kali. Nah, sekarang Kaki ini harganya 73 perak. Jadi setelah IPO mereka anjlok ke area 73 Mm. perak. Nah, ini kita kita khawatir kalau saham-saham baru IPO terus di bawah cepet, apalagi sentimen dari global, dari market juga sentimennya kurang oke. Kita takut saham-saham IPO itu bisa tidur di 50. Jadi baiknya selagi di bawah 100 itu jangan disentuh dulu. Even dia punya laba, even perusahaannya masih berjalan, tapi ini soal sentimen. Kalau habis IPO terus di bawah 100 belum ada lagi yang main kan sahamnya jadi nggak liquid. Jadi baiknya dihindari dulu untuk saham Kaki ini seperti itu. Hmm, oke, oke, Iya, oke. Nah, karena eh uh, karena gimana? Silakan, silakan. iya karena untuk jangka panjang juga ini kan kaki-kaki mobil ini kan mereka masih mobil-mobil apa sebutannya, bukan e-vehicle ya, mereka masih yang eh, masih yang ini yang sekarang lah ya, mobil-mobil sekarang, belum yang e-vehicle. Jadi kalau dari jangka panjangnya bisnisnya juga harus banyak inovasi ya, karena nanti suku cadangnya banyak jenis-jenis baru, akan banyak pelatihan-pelatihan untuk mekanik baru mungkin ya, untuk pertumbuhan bisnisnya. Jadi untuk jangka pendek meskipun bisnisnya masih sustain, sahamnya saat ini kurang menarik ya, karena 2 hari dari IPO ARB itu kita khawatirnya tidur di 50 aja. Jadi teman-teman kejebak di saham-saham IPO seperti itu. Iya, 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 benar, benar, benar. Kalau main gimana? Main Kalau lebih menarik main, ya. oke, main ini lebih menarik nih. Saya lihat dulu review kita. Teman-teman juga bisa kalau cek di Telegram Sekilas Market itu kita sudah review juga. Akan saya review lagi yang main. Mm-mm. Nah, ini kalau dari Main, mereka kemarin IPO kan di harga 200 sampai 216. Sekarang di 300 itu kenaikannya udah cukup signifikan ya, udah dua kali arah. Mereka awalnya sebelum IPO itu EPS-nya ada di angka Rp55. IPS-nya di Rp55 itu sangat murah untuk IPS 55, berarti di harga 200 itu PI-nya baru 4 kali. Berarti sekarang di harga 330 itu PI rasionya belum sampai 7 kali. Di mana kalau rata-rata
sektor energi, ini rata-rata PI-nya kan ada di angka 8 kali. Mereka masih PI-nya di angka 7 ke 6 kali, itu belum sampai 7 kali, itu PI-nya mereka masih murah. Ya kalau dari secara valuasi PI mereka masih murah, terus rata-rata growth 4 tahun terakhir juga pendapatannya tumbuhnya konsisten. Growth-nya itu 50% dalam 4 tahun terakhir. Jadi ini menarik, sangat menarik saham ini. Untuk trading masih oke, untuk investment juga kita masih bisa hold sampai PI-nya Iya. ada di PI Mau rata-rata energi. mau Seperti itu. mau trading rebutan di harga ARA aja nggak dapet bro, nggak dapet barang, sering Ya, banget. berarti berarti belum bisa trading. Kalau kalau Belum dikasih bisa. kalau besok dikasih bawah, kalau besok dikasih bawah masih Iya iya. bisa. Uh, Iya, oke uh, oke oke. Oke, nah ini mungkin Apalagi last 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 but not least yang mau gue tanyain karena waktunya udah mau habis nih, sayang sekali bro. ya Yupi silakan Yupi silakan. gimana nih kalau 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 Yupi. lihat potensinya. Dia kan mau menggalang dana kalau nggak salah 1,6 T kurang lebih ya. Hmm, Itu 10% hmm, kurang lebih begitu hmm. ya. Iya, kebetulan. Correct me if I'm wrong. Oke, oke. Yupi, oke. Yang baru kita rilis, baru main kaki. Oke, Yupi saya lihat ya harganya ini dia customer non cyclical. Oh, Yupi. Iya, iya, iya. Iya. Dia menawarkan 854 juta lembar di harga 2000 ya, Iya, sekitar 1,6 T lah kalau kita kali berarti sekitar 2100 ya. sekitar 8 1,6 juta lot. 1,6 1, Iya, ini saya lihat prospektusnya singkat. Saya lihat Poolingnya nanti di tanggal 2024. 17 sampai uh, tanggal 19. Nah, ini mumpung dianalisa sama Bro Alfian, eh, gue mau info ke teman-teman Cuan Troopers bahwa ini kan masih periode book building, baru aja selesai gitu ya kemarin. Nah, nanti di periode pooling itu kalau nggak salah tanggal 17 deh. Gitu ya, 17 sampai 19 poolingnya dengan harga fix itu sudah bisa pesan di aplikasi Spot gitu ya, gampang banget. Masuk aja ke bagian EIPO-nya. Ya, kemudian tinggal diikuti arahannya gimana, diklik-klik selanjutnya, kemudian ya udah bisa langsung pesen emiten UP, nggak sampai 30 detik kok pesennya ya. Tapi ya, please jangan salah pencet ya teman-teman Cuan Troopers, jangan salah order, jangan salah jumlah lot, pastikan angkanya benar karena di aplikasi Spot itu kita EIPO-nya masih tahap awal, sehingga kalau pesennya salah itu nggak bisa direvisi gitu. Nah, kemudian bisa pesennya itu dari jam 6 sampai jam 12 siang. Di hari terakhir udah nggak bisa pesen lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan ketinggalan ya teman-teman Cuan Troopers. Oke, Bro Alfian. Cek. oke, udah ketemu nih, Mas. Ah, Ya, iya, jadi mantap. Pas banget. singkat singkat ya untuk UP ini ya. Untuk pertama biasanya saham IPO yang kita analisis adalah penggunaan penggunaan dana IPO-nya dulu. Kalau kita baca prospektus, nah jadi untuk teman-teman yang baru belajar, baru mau pesan-pesan saham IPO, kita cek dulu uh, tujuan penggunaan dana. Biasanya saham-saham kalau yang tujuan penggunaan dananya untuk bayar hutang atau untuk menutup menutup hutang anak usaha itu udah jelas IPO-nya kurang menarik ya. Kecuali fundamentalnya sangat bagus nih. Tapi kalau fundamentalnya biasa-biasa aja terus tujuan IPO-nya untuk bayar hutang itu baiknya kita hindari. Tapi untuk UP ini tujuannya sih 77% dananya itu untuk capex atau belanja modal capital expenditure. Terus 23%-nya juga untuk ekspansi bisnis ke pasar internasional. Jadi 77%-nya itu untuk belanja modal, 23%-nya untuk mereka ekspansi ke internasional. Itu sangat tujuan IPO-nya sangat bagus ya untuk ekspansi. Mm, 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 mm. Oke, berarti ini good to buy lah ya. Itu laba bersihnya terus meningkat dari 2021 dari Mm, mm. 500 bio, 600 bio, Betul. 700 sampai ya sampai sampai hari ini di 2024 ini per 30 September kemarin labanya masih growing daripada laba 2023. Artinya labanya masih bagus ya.
Cuman yang agak sedikit jadi perhatian sih, kalau labanya di 600 miliar itu berarti kita bisa lihat EPS-nya, laba bersahamnya itu ada di angka Rp90. Rp90 itu IPS-nya. Jadi kalau kita lihat harga IPO-nya dia ada di 2.100 sampai 2.500. 2.100 Taruhlah, sampai 2.500. iya, kita ambil lah di situasi terburuknya ya, kalau harganya sangat mahal di 2.500, kita bagi angka 90, 2.500 berarti PI-nya sekitar 27 kali. Ya itu lumayan cukup mahal, sedangkan di sektor siklikal maupun non siklikal, consumer siklikal maupun non siklikal, itu rata-rata PI-nya itu di area 16 kali atau 17 kali, sedangkan PI-nya UPI ini ada di area 27 kali. Jadi mungkin untuk pemesanan IPO-nya menarik karena euforia IPO itu menarik, biasanya hari pertama untuk kita pesan terus lepas di hari pertama bisa. Tapi untuk kedepannya setelah UP ini running di market, kita bisa tawar lagi di area PI sesuai PI sektornya atau price earning sektornya yang rata-rata di area 16 kali, karena UP cukup mahal valuasinya. Tapi untuk growing-nya, untuk growth-nya itu sangat menarik. Seperti itu kok. Oke. Mantap. Thank you banget, Bro Alfian. Oke. Ini semuanya udah dijawab ya. Sama-sama. Potensi-potensi emiten yang sangat baik dikoleksi ketika kondisi technical IHSG lagi dead cat bounce gitu ya. Moga-moga tidak berlanjut. Betul. Mantul ke bawahnya udah cukup lah ya. Udah capek nih dengerin berita sentimen negatif lagi. Sudah berbulan-bulan ya. Iya, lihat market. berbulan-bulan loh. Jadi kita puasa bukan cuma lemes belum makan, tapi lemes lihat market begini. Iya. Ini sih asli loh, kesabaran beneran dilatih nih, diuji nih di bulan Ramadan ini. Iya. But anyway, thank you banyak banget Bro Alfian. Sama-sama. Thank you banget Bro Alfian atas bantuannya dan juga atas guidance marketnya bagi yang salah. Nanti bisa nonton ulangnya itu di Instagramnya Sukor, bisa juga melalui YouTube, bisa juga melalui Spotify untuk didengerin sambil jalan gitu ya. Kalau gitu thank you banget sekali lagi Bro Alfian, thank you juga Cuan Trupes yang udah menyaksikan. Sekilas market juga terima kasih. Selanjutnya. Ya, sampai ketemu. Thank you. Yo.